Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu bertemu kembali di ruang Zoom ini program dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita membahas satu pembahasan tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat, ya, atau pembatal-pembatal sholat dan hal-hal yang makruh dilakukan di dalam sholat. Ya, disebutkan dalam buku ini, buku yang kita kaji, ya, dikatakan tabtulus sholatu bi tarki ruknin aw syartin fa huwa yaqdiru alaihi amdan aw sahwan aw jahlan idza lam ya'ti bihi. Jadi sholat itu batal, ya, jika meninggalkan rukun, jika meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat yang sudah kita pelajari pada 2 pekan yang lalu. Ya, 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat. Itu sudah kita bahas pada 2 pekan yang lalu. Ya, di sini disebutkan pembatal-pembatal sholat. Kapan sholat itu dikatakan batal? Kalau seseorang itu meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat. Apakah satu rukun atau dua, yang penting jika ada rukun yang ditinggalkan, tidak dikerjakan, baik karena sengaja atau karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Ya, maka sholatnya batal. Atau meninggalkan syarat dari syarat-syarat sahnya sholat. Ya, begitu juga syarat sahnya sholat sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi seulang, sholat itu batal kalau atau tidak sah jika meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat atau meninggalkan syarat dari syarat-syarat sah sholat. Ya, maka apakah sengaja atau karena lupa atau tidak karena tidak tahu hukumnya, maka sholatnya batal. Ya, sedangkan dia mampu untuk mengerjakannya. Artinya dia mampu untuk mengerjakan rukun itu atau dia mampu untuk mengerjakan syarat tersebut, ya, dia mampu, tetapi dia tinggalkan karena sengaja atau karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya, padahal dia mampu mengerjakannya, namun dia tidak eh, mengerjakan rukun tersebut atau tidak apa namanya, tidak mengganti, ya, tidak mengganti dari rukun tersebut, ya, atau tidak mengganti rakaat yang mana dia meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, ya, maka sholatnya dianggap batal. Maka sholatnya dianggap batal. Ya, kalau dia meninggalkannya karena sengaja, maka dia bukan cuma sekedar batal, tapi dia berdosa. Dia harus bertobat karena dia bermain-main di dalam sholat. Ya, tidak boleh kita meninggalkan rukun atau syarat karena sengaja.
Kalau sengaja pertama batal sholatnya, yang kedua dia berdosa, yang ketiga dia berdosa karena dia bermain-main di dalam sholat. Ya, jadi sholat tidak boleh kita sengaja untuk meninggalkan rukun atau syarat-syarat sahnya sholat. Ya, di sini disebutkan ikhwatal Islam azakumullah sebagai contoh ya di sini ya. Ya, misalnya ada seseorang meninggalkan satu rukun ya, namun dia tidak mengingatnya, ya rukun yang ditinggalkan itu dia tidak ingat kecuali dia sudah sampai pada rakaat yang sebelumnya, rakaat setelahnya. Anggaplah rakaat pertama ada rukun yang tinggalkan, sudah ruku dia tidak ruku, ya karena lupa misalnya, nanti dia teringat di rakaat yang kedua. Nanti dia ingat di rakaat yang kedua, maka rakaat yang pertama itu dianggap batal. Rakaat pertama dianggap batal dan rakaat yang kedua itu dianggap sebagai rakaat pertama karena rakaat pertama tadi itu dianggap batal karena ada rukun yang dia tinggalkan. Itu rukun berupa ruku. Itu contoh ya. Itu contoh ya tentang seseorang yang meninggalkan rukun. Ya, ya. Itu saya pikir cukup satu saja contohnya ya. Jadi siapa saja yang meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat, seperti rukun misalnya, atau sujud, atau duduk di antara dua sujud, nanti dia baru ingat di rakaat yang kedua, baru bosnya dia telah meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, ya karena lupa misalnya, atau karena tidak tahu hukumnya, maka dia harus maka rakaat yang kedua itu menggantikan posisi rakaat pertama, karena rakaat pertama itu dianggap tidak sah atau batal. Ya, batal. Ya, itu contoh saja ya. Silakan dicari lagi contoh-contoh yang lainnya dari yang meninggalkan rukun. Iya. Begitu juga batal sholat jika meninggalkan wajib dari wajib-wajib sholat. Ya, tentang wajib-wajib sholat sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika ada seseorang yang meninggalkan ya meninggalkan wajib dari wajib-wajib sholat ya, apakah satu atau lebih ya, wajib sholat ini contohnya misalnya eh, duduk tasyahud awal, ya duduk tasyahud awal dan membaca tasyahud awal ini juga bagian dari wajib wajib sholat ya. Jadi apabila seandainya seorang itu meninggalkan wajib sholat ya, dia meninggalkan wajib sholat ya karena apa namanya, karena sengaja, maka batal sholatnya, batal sholatnya dan dia berdosa, dan dia berdosa karena dia mempermainkan ibadah sholat atau bermain-main dalam ibadah sholat, ya maka batal sholatnya. Itu kalau dia sengaja ya. Kecuali kalau dia lupa, maka tidak batal sholatnya. Maka cukup dia ganti dengan sujud sahwi ya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan pekan yang lalu, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Itu seandainya dia meninggalkan wajib dari wajib-wajib sholat itu karena lupa. Ya, jadi wajib-wajib sholat ya sudah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian ya, ya jadi eh, meninggalkan salah satu dari wajib-wajib sholat seperti misalnya tidak duduk tasyahud awal, seandainya dia baru ingat di rakaat yang kedua,
ya ketika dia berdiri di rakaat yang kedua baru diingat, maka rakaat ketiga, maaf, rakaat ketiga baru dia ingat, ya karena kan duduk tasyahud awal ini kan di rakaat kedua ya, di akhir rakaat kedua. Lalu dia berdiri, tidak duduk tasyahud awal, ya apabila dia sudah berada berdiri tegak di rakaat yang kedua, apalagi kalau sudah membaca Al-Fatihah lalu diingat maksudnya dia belum tasyahud awal, maka tidak perlu dia turun. Ya, ini karena lupa ya tentunya. Maka dia tidak perlu dia turun untuk tasyahud awal, ya cukup dia lanjutkan sholatnya, ya kemudian di akhir sholatnya itu dia sebelum salam maka dia sujud sahwi terlebih dahulu sebanyak 2 kali. Itu kalau dia tinggalkan karena lupa ya, maka tidak batal sholatnya. Beda dengan rukun. Kalau rukun itu kalau ditinggalkan karena lupa ya tetap batal sholatnya. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Kemudian yang membatalkan sholat juga adalah berbicara secara sengaja. Ya, jika ada seorang yang berbicara secara sengaja dalam sholatnya, maka sholatnya batal. Ya, maka sholatnya batal. Ya, awal-awal Islam atau awal-awal mula diperintahkan sholat itu berbicara ketika ada hajat itu masih diperbolehkan. Tapi ketika setelah itu lama kemudian turun ayat ya yang berbunyi wa qumu lillahi qanitin. Ya Al-Baqarah 238, hendaklah kalian ya beribadah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan dan ketenangan. Artinya di sini disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya sahabat diperintahkan untuk diam dan tidak berbicara pada saat sholat. Jadi dulu berbicara pada saat sholat karena ada hajat itu dibutuhkan, tapi tidak mengapa, ya diperbolehkan. Tapi ketika setelah itu turun ayat ini Al-Baqarah 238, maka berbicara meskipun ada hajat ketika itu maka tidak boleh berbicara. Ya, berdasarkan ayat ini wa qumu lillahi qanitin, hendaklah kalian berdiri beribadah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan dan ketenangan. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah, intinya tidak diperbolehkan berbicara secara sengaja pada saat sholat. Ya. Yang membatalkan sholat juga adalah apa itu? Tertawa. Ya, tertawa ya. Kalau seorang tertawa di dalam sholatnya maka sholatnya batal. Ya, maka sholatnya batal dia kalau dia tertawa. Adapun tersenyum itu tidak batal ya. Kalau hanya tersenyum saja tidak batal. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan batal wudhunya ketika dia tertawa dalam sholat, maka wudhunya batal. Itu menurut sebagian ulama. Namun pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, bahwasanya eh, tertawa itu di dalam sholat tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan wudhu, hanya membatalkan sholat saja, ya, tidak membatalkan wudhu, hanya membatalkan sholat, ya. Adapun tersenyum, ya maka tidak membatalkan sholat, ya meskipun dimakruhkan, ya meskipun tersenyum di dalam sholat itu dimakruhkan. Begitu juga yang dapat membatalkan sholat adalah bergerak dengan gerakan yang banyak secara berturut-turut tanpa ada hal-hal yang darurat. Ya, dia bergerak-gerak apakah tangannya atau kakinya atau badannya gerakannya banyak dan berturut-turut tanpa ada yang sifatnya darurat, maka itu juga membatalkan sholat. Ya, maka itu membatalkan eh, sholat. Ya, tapi kalau ada hajat maka itu atau yang bersifatnya darurat maka tidak mengapa. Ini kalau misalnya seorang itu apa namanya, ya misalnya banyak bergerak padahal tidak ada sifatnya yang darurat. Ya, adapun yang sifatnya darurat maka itu tidak mengapa. Sebagaimana disebutkan ada seseorang seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ya ketika itu dia lagi musafir lalu dia sholat karena dia khawatir eh, apanya untanya ini pergi, maka dia pegang tali untanya itu, ya, namun untanya itu pun berjalan, maka sahabat itu pun ikut juga berjalan, ya, sambil memegang tali kekang dari kuda tersebut, ya, sambil dalam keadaan sholat, karena khawatir kalau dia lepaskan itu talinya maka unta itu akan pergi. Ini tidak mengapa karena sifatnya darurat. Artinya ada pergerakan itu karena dia bergerak karena mengikuti daripada jalannya unta tersebut. Tapi ini karena darurat maka itu tidak mengapa. Tapi kalau ada gerakan-gerakan yang tidak banyak dan berturut-turut dan tidak darurat maka sholatnya batal. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi, ya. Jadi siapa yang meninggalkan apa namanya rukun atau syarat, ya, syarat sahnya sholat, maka eh, eh, perkara ini, ya, adalah perkara yang menyebabkan sholatnya tidak batal. Kenapa? Ya, menyebabkan sholatnya batal. Ya, siapa yang tadi meninggalkan rukun, meninggalkan syarat, ya, baik sengaja, tidak sengaja, atau karena lupa, ya, atau meninggalkan wajib-wajib sholat secara sengaja, atau berbicara secara sengaja, atau tertawa juga, ya, atau bergerak, ya, dengan gerakan yang apa namanya, yang berturut-turut, dengan gerakan yang banyak tanpa yang bersifat darurat, ya, maka itu eh, membatalkan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, ya, seperti misalnya berpalingnya wajah ke kiri ataupun ke kanan, ya, itu makruh, tetapi tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau dia berpalingnya muka dan juga badannya juga berpaling, tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi jika eh, berpalingnya itu hanya wajah saja, ke kiri atau ke kanan misalnya bukan ke arah kiblat, maka sholatnya ini dianggap makruh, tapi tidak tidak batal. Tapi kalau dia badannya juga ikut bergerak, ikut berpaling, tidak menghadap kiblat badannya, maka sholatnya dianggap tidak sah, tidak sah. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah, yaitu terkait, ya, tentang eh, ya tentang apa namanya berpaling di dalam sholat. Tentang kemakruhan berpaling pada saat sholat, ya, berpalingnya wajah pada saat sholat itu dimakruhkan karena Nabi kita Muhammad SAW ditanya tentang hukum berpalingnya wajah pada saat sholat, ya. Maka beliau mengatakan huwa ikhtilasun yaqtalisu syaitan min salatil abad in hadis sahih riwayat Bukhari. Dia adalah sambaran yang disambar oleh syaitan dari sholatnya seorang hamba. Jadi berpalingnya muka ke kiri atau ke kanan, ya, tidak menghadap kiblat itu sambaran dari sambaran syaitan yang menyambar sholatnya seseorang. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah, sekali lagi, ya, itu adalah perkara yang makruhkan. Ya. Kemudian dimakruhkan juga al-abas. Al-abas itu artinya melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya, melakukan hal-hal yang sia-sia di dalam sholatnya. Ya, misalnya artinya sia-sia, ya, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang sedikit, ya, tapi sia-sia, ya. Misalnya apa? Itu juga dimakruhkan, ya, seperti misalnya menggerak-gerakkan jari-jarinya atau menggerak-gerakkan surbannya atau kopiahnya, ya, atau meletakkan tangannya di pinggangnya, ya,
itu semua adalah perkara-perkara yang sia-sia. Maka hukumnya dimakruhkan. Ya, atau membunyi-bunyikan tangannya, ya dia bunyi-bunyikan jari-jari tangannya, ya maka itu adalah perkara yang sia. Kalau dia lakukan perbuatan yang sia-sia sedikit, maka makruh. Tapi kalau dia melakukan gerakan-gerakan yang banyak, seperti tadi dikatakan, dan berturut-turut, maka itu dan bukan karena faktor kedaruratan, maka sholatnya itu bisa dianggap batal atau tidak sah sholatnya, dianggap batal. Ya, begitu juga dimakruhkan ya meletakkan tangan di atas pinggang. Ya, kan tangan itu kan letaknya bukan di pinggang kan, tapi di dada ya atau di perut. Tapi jika seorang itu meletakkan tangannya di pinggang, maka itu juga dimakruhkan. Ya, karena ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait itu ya meletakkan tangan di pinggang. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, bahwasanya Nabi melarang seorang sholat dengan meletakkan tangannya, kedua tangannya di pinggang. Jadi tangan itu kedua tangan terletak di dada atau di atas perut, ya atau di atas perut pusar itu. Kemudian juga dimakruhkan itu adalah eh, memasuk-masukkan jari-jari antara jari tangan dan antara jari tangan kiri dengan jari tangan kanan, dimasuk-masukkan pada saat sholat. Ya mestinya digenggam tangannya, dipegang lengannya atau ditempelkan, tapi dia justru artinya memasuk-masukkan ya, memasuk-masukkan begini ya, memasuk-masukkan tangannya antara satu dengan yang lain, jari-jari tangannya, maka itu juga apa namanya, bukan dia meletakkan tangannya kata kanan di atas tangan kiri, tapi justru dia memasukkan jari-jari tangan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dimakruhkan membunyi-bunyikan tangan, yang membunyikan jari-jari tangan ya. Apakah ketika duduk, apakah ketika berdiri, ya ketika dia bunyi-bunyikan jari-jari tangannya, maka itu hukumnya dimakruhkan. Begitu juga dimakruhkan duduknya seperti duduknya anjing. Ya, duduknya anjing itu duduknya artinya apa? Dia kedua kedua telapak kakinya itu ditegakkan, kedua-duanya ditegakkan, lalu dia duduk di atas lantai. Ya, lalu dia maaf posisi pantatnya di atas lantai, lalu dia menegakkan kedua apa namanya kedua telapak kakinya itu ditegakkan, ya samping kiri kanan itu ditegakkan, lalu pantatnya duduk di atas lantai, atau dia duduk di atas lantai, maka ini hukumnya dimakruhkan karena sama dengan duduknya anjing. Dimakruhkan juga adalah menghadap kepada hal-hal yang dapat melalaikan eh, sholat, ya, yang dapat melalaikan sholat. Ya, seperti misalnya ada gambar-gambar, di depannya ada tulisan-tulisan, itu kan bisa melalaikan orang, kan bisa orang tidak khusyuk dalam sholatnya. Ini hal-hal yang dapat melalaikan dalam sholat. Maka itu dimakruhkan kita menghadap kepada gambar-gambar atau tulisan-tulisan tersebut. Pernah Nabi sholat, lalu di hadapan beliau ada, di rumah beliau tentunya, lalu di hadapan beliau ada apa namanya semacam gorden ya, ya atau ya semacam tirai begitu yang ada gambar-gambarnya, ya ada apa namanya ada ukiran-ukirannya, ada semacam apa namanya motif-motifnya, dan itu mengganggu Nabi. Ya sempat Nabi terganggu dalam sholatnya, maka beliau pun setelah sholat beliau suruh istrinya untuk mencabut ya, untuk menurunkan tirai yang ada motif-motifnya, yang ada garis-garisnya, atau yang sesuatu yang dapat melalaikan Rasulullah SAW pada saat itu. Ya, begitu juga apa namanya dimakruhkan ketika seorang itu melaksanakan sholat sedangkan hatinya itu sibuk terhadap sesuatu. Misalnya sibuk karena dia menahan kencingnya atau menahan buang air besarnya misalnya, atau sedang sibuk memikirkan makanan. Ya, maka ini hukumnya dimakruhkan. Ya, oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ada yang hadis yang sahih
Nabi mengatakan la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Muttafaqun alaih. Ya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat ketika hadirnya makanan. Artinya jangan melaksanakan sholat jika sudah hadir makanan, ya. Dan juga tidak diperbolehkan seseorang sholat ketika dia sedang menahan kencingnya atau menahan buang air besarnya itu. Artinya adalah kalau seseorang itu sudah ada makanan dan dia lapar sekali, maka dia hendaklah memakan makanan tersebut, lalu dia melaksanakan sholat. Ya, jangan sampai dia teringat makanan pada saat sholat. Tapi kalau dia tidak begitu lapar, maka tidak mengapa dia melaksanakan sholat dulu, lalu dia makan setelahnya. Ini maksudnya tidak ada sholat ketika ada makanan. Itu maksudnya kalau dia, kata ulama, jika dia sangat lapar sekali, lalu ada makanan, maka hendaklah dia makan dulu meskipun seseorang sudah sedang melaksanakan sholat. Ya, begitu juga dimakruhkan jika menahan kencing pada saat sholat, ya, atau menahan buang air besar pada saat sholat. Kenapa? Karena itu akan mengganggu konsentrasi kita dalam beribadah, sangat mengganggu kekhusyuan. Karena apa? Dia akan sibuk menahan daripada itu tadi air kencing yang akan keluar atau air besarnya yang akan keluar. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, kemudian di sini ada disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang seseorang itu sujud dengan seperti sujudnya, ya seperti sujudnya anjing. Ya, bagaimana sujudnya anjing itu atau duduknya anjing, yaitu dia merapatkan lengannya, ya, lengan tangannya itu di atas lantai. Ya, dia sujud meletakkan tangannya di atas lengan tangannya di atas lantai. Ya, kalau sedangkan kita diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan di atas lantai pada saat sujud, bukan 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 lengan tangan yang menempel di lantai, tapi telapak tangan yang menempel, itu yang benar. Ya, itu yang benar. Karena menempelkan maaf, lengan tangan, ya, ke lantai itu sama dengan posisi anjing ketika posisi anjing itu duduk, ya, atau ketika dia sedang apa namanya mau semacam seperti sujud, maka posisi tangan lengannya itu menempel kemana? Menempel ke lantai itu, ya, itu yang dilarang. Itu yang dilarang karena menyerupai apa namanya menyerupai anjing. Ya. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan, ya. Ikhwatul Islam, azakumullah, peserta kajian fikih, ya, tentang apa-apa saja yang dapat membatalkan sholat, kemudian hal-hal yang dimakruhkan atau hal-hal yang dilarang. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ya, kami buka sesi tanya jawab, ya. Kalau ada yang mau bertanya, ya silahkan. Ya, silakan. Ada yang bertanya seputar apa-apa saja yang membatalkan sholat, hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Ya, silakan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan, ya, kajian kita sampai di sini saja, ya. Biar sedikit pembahasan kita, ya. Yang penting bisa dipahami, ya, dengan baik, ya. Jadi, ya, ini ada pertanyaan ini, ya, sudah masuk. Baik, kita jawab dulu, ya, lewat chatting ini. Bagaimana hukumnya Ustadz kalau telapak tangan sampai ke siku atau tidak menggenggam pergelangan telapak tangan kiri? Bagaimana hukum jika menarik jubah pada saat ruku? Ya, yang pertama, hukum eh, kalau telapak tangan sampai ke siku atau tidak menggenggam, ya, ini hukumnya makruh. Ya, kalau ke siku itu eh, ya, eh, jadi sebenarnya
eh, posisi telapak tangan itu pada saat berdiri itu tidak mesti menggenggam, ya, karena ada juga riwayat Nabi meletakkan saja, meletakkan tangannya di atas tangan kanan dan tangan kiri. Jadi bisa menggenggam, bisa meletakkan saja. Adapun telapak tangan sampai ke siku ini tidak ada contohnya. Ya, Nabi tidak mencontohkan. Ya, Nabi mencontohkan itu meletakkan tangan di tangan kanan di tangan kanan di pergelangan tangan kiri atau tangan kanan menempelkan di telapak tangan kiri, ya, atau telapak tangan kanan ditempelkan di telapak tangan kiri. Jadi boleh menggenggam, tidak. Adapun menggenggam atau menempelkan tangan ke siku ini tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya, yang minimal dia hukumnya makruh, hukumnya makruh, ya. Tapi tidak tidak membatalkan sholat, ya, hukumnya minimal makruh. Allah alam bisawab. Yang kedua, bagaimana hukumnya jika menarik jubah pada saat ruku? Ya, menarik jubah maksudnya apa ini? Menarik jubah pada saat ruku. Ya, kalau merasa, artinya tidak mengapa, ya. Kalau seandainya jubahnya misalnya agak sulit bergerak dan harus ditarik, ya, karena tidak ada larangan juga. Ya, jadi kita fokus saja kepada apa yang tadi saya sampaikan, hal-hal yang membatalkan itu apa, kemudian hal-hal yang makruh. Jadi menarik jubah itu ada karena ada hajat kan, bukan karena sia-sia kan, bukan perbuatan yang sia-sia, tapi karena ada kebutuhan. Ya maka itu tidak mengapa. Artinya dia tidak masuk dalam gerakan-gerakan yang banyak, ya, hanya gerakan yang sedikit itu pun juga ada kebutuhan. Ya. Bagaimana kalau batuk Ustaz saat sholat? Ya tidak mengapa batuk. Ya, di sini tidak ada disebutkan batuk itu atau bersin itu membatalkan sholat, tidak ada. Ya, batuk, bersin, ya, tidak ada, tidak termasuk membatalkan sholat. Jadi yang membatalkan sholat itu hanya tertawa, tertawa, ya. Senyum pun tidak membatalkan sholat. Hanya saja senyum itu punya makruh. Ya, jadi sekali lagi, batuk, bersin-bersin, influenza, ya, itu tidak membatalkan sholat. Tidak juga dimakruhkan karena batuk itu kan semua orang, artinya bukan karena unsur kesengajaan tuh batuk kan, ya, kan itu unsur alamiah, bukan karena kesengajaan, iya. Bukan karena pilihan manusia untuk batuk, ya, tapi karena kondisi, ya, yang kurang sehat maka batuk. Tapi sekali lagi dia tidak, bukan makruh, bukan juga membatalkan sholat, ya. Hukumnya mubah, boleh. Yang apalagi kalau ada hajat, ya. Yang berikutnya, kalau menahan kantuk apa hukumnya, Ustaz? Ya, di sini menahan kantuk di sini sekali lagi tidak ada, ya, tidak ada di sini, tidak membatalkan sholat, tidak juga dimakruhkan, ya. Tetapi maksudnya adalah khususnya kita kalau melaksanakan sholat sunnah, ini sholat sunnah saja, kalau kita betul-betul ngantuk maka sebaiknya kita harus tinggalkan itu sholat sunnah, ya. Kalau kita ngantuk, tinggalkan, lalu kita istirahat terdahulu. Tapi kalau sudah wajib itu, ya, maka kita apabila kita sudah masuk melaksanakan sholat wajib, ya, ketika ada, anggaplah kita misalnya ngantuk sedikit misalnya, atau kita menguap, ya, kita ketika itu kita upayakan kita lawan, kita lawan, tapi sekali lagi dia tidak membatalkan sholat, tidak juga masuk dalam makruh, karena ngantuk itu alamiah juga, ya, bersifat alamiah juga, bukan unsur kesengajaan. Tapi sekali lagi diupayakan untuk tidak sampai ngantuknya kelewat batas, karena kalau ngantuknya kelewat batas itu juga bisa fatal juga, artinya bisa salah dalam membaca ayat-ayat, ya, jangan sampai dia membaca ayat-ayat yang salah, begitu. Tapi kalau cuma ngantuk-ngantuk sedikit saja yang tidak fatal, maka itu hukumnya tidak mengapa. Ya, yang berikutnya, bagaimana kalau hajat, menahan hajat, ya, itu tadi buang air besar, ya. Jadi sekali lagi itu hukumnya makruh, ya, apalagi kalau sudah, makanya kata Nabi itu tidak ada sholat jika orang
menahan hajatnya, yaitu hajat kecil atau hajat besar, buang air kecil atau buang. Tapi ini bukan berarti batal sholatnya, tidak. Tapi dia minimal makruh. Makruh itu artinya dikerjakan, dilakukan itu tidak berdosa, ditinggalkan itu berpahala. Jadi menahan hajat atau menahan kencing atau menahan buang air besar itu hukumnya makruh, tidak apa namanya, tidak membatalkan sholat. Ya demikian. Jadi sebaiknya ketika kita mau sholat, upayakan kita buang hajat dulu, buang air kecil dulu atau buang air besar dulu, agar ketika kita sholat betul-betul kita plong, ya kita lagi dalam keadaan fresh, ya badan kita lagi fresh, lagi segar, ya tidak menahan apa-apa, dan kita lebih konsentrasi lagi, lebih khusyuk lagi melaksanakan sholat. Begitu. Allah a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ya baiklah, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini, yang benarnya datangnya dari Allah saja, yang khilaf dari saya, kekurangan ilmu saya, dan guna setan yang terkutuk. Saya tutup dengan membaca. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta kajian yang sudah meluangkan waktunya, ya, di malam hari ini. Meskipun kita barangkali punya agenda-agenda, barangkali mau istirahat, tapi alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan untuk mempelajari ilmu syariah ini, ya, khususnya masalah fikih pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala jerih payah kita, kesungguhan kita, waktu kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para dermawan yang sudah, ya, berpartisipasi dalam terlaksananya kegiatan kajian pekanan ini. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan keistiqomahan, keberkahan daripada umur dan harta-harta mereka. Baiklah, kita tutup kajian kita ini. Kita bertemu lagi di pekan depan. Insya Allah ini ada rekamannya. Saya akan kirimkan nanti link rekamannya. Silahkan di download atau disimak. Silakan disimak rekaman tersebut. Demikianlah kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan saya akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz. Ya kum. Wa barakallah.